Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Angka di sini. Channel ini adalah channel horor ya guys, yang bakal nyeritain cerita-cerita dan kisah-kisah nyata dari berbagai pengalaman tiap orang. Dan video perdana kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman mistis salah satu narasumber di akun Twitternya @payunghitam. Oh iya, cerita yang diambil dari akun Twitternya @payunghitam ini kita sudah meminta izin sebelumnya untuk diceritakan ulang di channel ini ya guys. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja simak ceritanya yang berjudul Cewin. Cece atau sering familiar di telinga kita adalah Cici, adalah panggilan untuk kakak perempuan masyarakat Tionghoa di Indonesia. Kali ini menceritakan cerita keluarga dari narasumber kami yang bernama Go. By the way, Go ini aku kenal karena emang langganan aku beli madu dan teh. Jadi keluarga Go punya bisnis toko macam-macam obat dan perlengkapan medis di dekat rumahku. Cerita ini sebetulnya udah lama Go ceritakan ke aku. Ya kira-kira 2 tahun yang lalu. Aku juga udah izin sama Go buat bawain ceritanya di sini. Dan sedikit menggali kembali cerita yang aku lupa dari si Go. Cerita ini tentang ibunya yang bikin geger satu keluarga. Aku bacakan ini dari sudut pandang si Go ya. Gua anak tengah, seharusnya dari 3 bersaudara. 2021 ini gue harus lulus kuliah. Tapi karena papa minta gue buat nerusin usaha-usaha keluarganya, ya udah, akhirnya gue pun ngikutin apa perintahnya. Karena gue jadi anak pertama sekarang. Iya, karena kakak pertamaku Wanda, atau akrabnya kami sekeluarga memanggil beliau Cek Win, sudah meninggal dunia. Gue pun baru tahu kalau gue punya kakak. Waktu bala ini nimpa keluarga gue sekitar tahun 2013-an gitu. Gue lupa-lupa ingat tahunnya, tapi sekitar 2013 sampai 2014 gitulah. Waktu itu gue masih SMP. Sebenarnya ada tujuan baik juga kenapa gue dan adik laki-laki gue gak dikasih tahu kita punya kakak. Nanti gue ceritain gimana bisa begitu ya. Nah, di sini gue tekankan, bukan gue yang mau sombong atau merendahkan diri, atau hal-hal negatif lainnya juga. Karena gue mau cerita ini apa adanya, semoga gak menyakiti hati pihak siapapun ya. Nah, di 2013 waktu itu, gue menjelang UN di SMP. Papa gue yang tegas ngedidik gue gak mau anaknya punya nilai kecil di sekolah. Secara sekolah gue itu adalah swasta. Gak boleh kalah sama anak sekolah negeri katanya. Jadi gue digembleng gak bisa-bisan belajar. Tapi di sini gue juga mulai ngerasa ada gangguan di rumah gue yang dirasakan seluruh keluarga gue. By the way, gue bisa dibilang Chinese yang gak kayak kebanyakan Chinese di Jakarta. Dulu gue baru punya satu toko obat yang itu juga gue sekeluarga tinggal di atasnya. Ya kayak ruko gitulah. Dan kami juga gak punya mobil karena ruko kita ada di pasar sempit. Yang gak usah gue sebut namanya. Ya intinya di Jakarta gitulah. Ruko kami ini 3 lantai. Jadi lantai 2 itu ruang tamu keluarga plus gudang. Lantai 3-nya barulah ada 3 kamar, dapur serta MCK. Nggak besar sih, tapi cukup 4 orang keluarga kami. Tambah satu ART yang kadang nginep kadang pulang ke kosnya. Kita juga punya 3 pegawai toko yang semuanya laki-laki. Dan mereka semua orang Surabaya yang nggak tinggal sama kami. Yang 3 orang laki-laki ini semuanya ngekos di sekitar pasar. Satu lingkungan sama ART saya. Karena hitungannya dulu pas SMP gue termasuk bandel. Jadi setelah gue selesai belajar malam, gue biasanya main warnet di dekat rumah sampai lupa waktu. Memang warnet itu bukannya 24 jam. Jadi gue inget banget gue pulang jam setengah 2 malam. Ditambah itu malam minggu. Jadi papa sama mama gue gak nyuruh gue pulang. Karena gue pengen rebahan, udah capek main game dari siang. Gue pulang dan gue lihat suasana ruko gue udah gelap. Gudang lantai 2 pun gelap. Tapi udah biasa karena gue sering begini tiap weekend. Tapi waktu di lantai 3, gue lewat kamar kosong yang biasanya dipakai ART gue tidur. Gue tidur sama adik gue yang waktu itu masih SD di kamar paling ujung. Mama dan papa gue tidur di kamar tengah. Dan gue harus lewatin kamar ART kosong itu yang gue gak sengaja lihat ada cahaya minim, entah dari lilin atau senter kecil di dalam kamar. Gue lihat di situ ada cewek lagi nyisir di depan kaca. Gue masih gak mikir aneh-aneh. Mungkin itu Mbak Pia alias ART gue. Gue lanjut ke kamar, buka HP sebentar dan tahu-tahu kepikiran aja kalau yang tadi di kamar itu bukan Mbak Pia. Karena Mbak Pia itu tubuhnya gempal dan tinggi, ya kayak wanita dewasa umumnya. Tapi yang gue lihat tadi, badannya kecil, hampir seukuran tubuh adik gue, malah lebih kecil. Sebenarnya gue di situ pun penasaran, tapi setelah dipikir-pikir lagi,
Gua merinding juga kalau harus berpas-pasan sama sesuatu yang bentuknya nggak enak dilihat. Ya udah, gua akhirnya udah lupa dan tenggelam sama timeline sosial media, lihat-lihat meme dan juga baca-baca komik. Dan gua lagi asik-asik baca, tiba-tiba aja gua dengar ada suara anak kecil nangis sambil bilang, "Mak, mak." Tapi suaranya bukan dari luar rumah, suaranya dari lantai ini. Gua simak baik-baik, ini anak siapa? Apa tetangga gua? Tumben banget. Tapi gua masih gak peduli. Lama-lama suaranya dekat, kayak ada di depan pintu kamar. Gak lama dari situ tahu-tahu gua kaget banget. Lihat papa gua tahu-tahu buka pintu. Terus bangunin gua sama adik gua buat sembahyang sebentar. Kita sekeluarga Buddha, jadi ada satu meja kecil khusus buat kita ibadah. Tumben banget, kenapa papa tahu-tahu ngajak ibadah di tengah malam begini. Di situ juga sedikit aku nggak fokus, karena papa sesekali kelihatan narik nafas, kayak orang nangis gitu. Waktu ibadah itu kita semua tentu saja tutup mata, tapi nggak dengan mama gua. Dia tetap natap kosong patung dan lilin-lilin di meja waktu gua curi-curi pandang. Ibadahnya sih nggak lama. Akhirnya gue disuruh balik ke kamar. Papa sama mama gue masih duduk di meja itu. Gue akhirnya tidur dan lanjut besoknya beraktivitas kayak biasa. Tapi lagi-lagi, semenjak malam itu, mama gue beda. Dia lebih sering di kamar ketimbang di toko bantu operasional. Papa gue cuma bilang mama sakit. Hari demi hari gue cuma main di warnet. Sekolah, belajar, tanpa mikir ada apa sama keluarga gue. Sampai hari mendekati UN, lama-lama sikap papa gue gak lagi keras nyuruh gue belajar. Di situ gue mulai khawatir sama atmosfer rumah ini yang berbeda. Papa lebih sering menyendiri, kelihatan pusing, dan lebih banyak ngurus mama. Pikiran gue yang harusnya cuma mikirin UN, malah mikirin keluarga juga. Seminggu sebelum UN, akhirnya mama gue pulang ke rumah Akong, yaitu kakek gue. Dan gue yang masih di Jakarta juga untuk beberapa hari, jadi gue cuma bertiga sekarang di rumah sama papa sama adik gue. Malam waktu mama gue baru diberangkatin, itu gue ngerasa udah capek banget aktivitas sekolah. Yang akhirnya gue mimpi. Tapi mimpi ini berasa nyata banget. Ada suara perempuan nyanyi yang setahu gue nadanya lawas. Ya semacam keroncong gitulah. Awalnya samar-samar, tapi lama-lama dekat. Gue yang penasaran bangun di dalam mimpi itu, berusaha dekatin telinga ke pintu kamar gue. Gue yang benar-benar awam lagu keroncong, di situ jelas banget liriknya. Membayang pelangi beraneka warna. Seterusnya samar. Di situ juga gue perlahan bangun dan masih dengar suara orang nyanyi keroncong itu sampai azan subuh tiba. Betul, gue nggak tidur sampai azan subuh sampai sesekali bengong dan scroll handphone. Alhasil besoknya di sekolah gue ngantuk gak kepalang. Nah singkat cerita, tanpa ada dukungan orang tua di penghujung kelulusan gue pasrah. Nilai gak memuaskan, tapi papa gue tetap gak marah juga. Cuma yang penting lulus kok katanya. Tapi gue tetap di sekolahin di swasta, walaupun sebetulnya nilai akhir UN gue bisa dapat di negeri. Karena jeda liburan dari lulusan ke ospek SMA ke sekolah yang gue pilih bisa 3 bulan, gue akhirnya diajak pergi ke Malaysia. Gue seneng banget karena gue bisa liburan. Tapi ternyata enggak. Ternyata kita kesana untuk tujuan yang lain. Papa, mama, tante, sama 2 sepupu gue yang lebih dewasa dari gue pun kelihatan berembuk di toko gue sebelum berangkat. Mimik dan nada bicaranya serius. Mereka semua ngobrol pakai bahasa Hokkien, jenis bahasa Mandarin gitu. Kalau Jawa ya kayak krama inggil, ngoko alus, krama lugu, dan sebagainya gitulah. Yang gue sama sekali gak ngerti beneran. Gue gak pernah sesekali pun dididik bahasa itu. Kecuali pernah lihat papa lagi marah-marah sama orang pakai bahasa Hokkien. Itu aja sih. Dan lagi-lagi gue kurang peduli sama apa yang terjadi. Gue cuma manut aja disuruh packing barang-barang dan beres-beres rumah sebelum pergi. Mama yang waktu itu keadaannya kelihatan sakit setelah pulang dari rumah Akong atau kakek gue itu juga ikut ke Malaysia. Sepanjang perjalanan ke bandara, adik gue menangis terus-terusan dan meminta kaca spion tengah mobil taksi yang kami tumpangi itu untuk ditutup. Padahal kan bahaya, nanti supirnya bakal kesulitan. Makanya sampai bandara gak ditutup. Jadinya adik gue tuh nangis sepanjang jalan. Dibujuk pakai apapun gak mempan. Sampai di sana, kita tidur di motel kecil di daerah Malacca, kota yang jauh dari Kuala Lumpur. Bisa dibilang
Bentuk kota ini persis kota tua di Jakarta. Setelah sampai motel di Malaysia, gua niatnya mau jajan di minimarket dekat motel itu sama adik gua. Gua sempat nyariin mama sama tante gua, karena kita di motel cuma berlima. Gua, adik gua, papa gua, dan dua sepupu laki-laki gua yang udah dewasa. Tapi katanya mama langsung pergi diobatin karena sampai di sini mama sakit lagi. Aku betul-betul nggak tahu mama sakit apa. Nah kita ke minimarket, hitung-hitung biar adik gua ini nggak bosan sekalian nenangin dia yang dari Jakarta ngambek. Waktu gua ke kasir mau bayar, gua kaget. Mbak-mbak yang jaga kasir tahu-tahu kabur ke belakang abis ngeliat gua. Nggak spontan lari, tapi gelagatnya aneh. Gua nungguin dan bingung sambil ngintip-ngintip ke belakang minimarket dari sela-sela lorong. Gak lama, keluarlah pegawai laki-lakinya. Kayaknya teman mbak yang tadi. Kelihatan bingung juga ngeliat gua sama adik gua. Di situ gue cuma bayar dan pergi. Tapi di situ bukan takut, malah gue bercanda sama adik gue kalau mbak yang tadi itu aneh. Besoknya gue masih ke minimarket itu buat beli keperluan. Dan tingkah mbak yang kemarin itu masih sama. Dia selalu meminta temennya untuk nanganin transaksi gue. Karena hiburan kita cuma minimarket itu yang dekat sama motel. Sudah 2 hari gue cuma stay di motel dan jalan ke taman. Dan gue manusia super cuek ini akhirnya berani tanya ke papa, sebenarnya tujuan kita tuh apa? Di sini katanya cuma mau ngobatin mama. Di sini sebenarnya mama sakit yang harus diobatin bukan sama medis. Papa sebetulnya udah 2 bulan terakhir ini pusing sama tingkah mama yang susah dibilangin. Papa kesannya masih menyembunyikan sesuatu. Soalnya pas lagi cerita sama gua, banyak jawaban yang berputar-putar. Tapi gue tetap bisa nebak. Kayaknya mama ini ngambil jalan yang salah soal spiritual. Ruko tutup sekitar 1 minggu. Gua bisa merasakan hawa pengap pertama kali ruko dibuka. Berasa ini ruko udah gak ditempatin lebih dari 2 bulan. Debu di mana-mana, bau jamur dan kayu apek. Dan kita langsung masuk ke rumah kita di atas dan langsung beres-beres rumah dan toko karena besok harus buka lagi. Nah, singkat cerita, setelah kita pulang, gelagat mama kembali aneh. Gua sering lihat mama merenung dan gak nyambung diajak ngomong. Suka tiba-tiba mau menyelakakan dirinya sendiri. Bahkan di rumah gua sering terjadi hal-hal di luar nalar. Yang paling gak habis pikir, sering banget di atas jam 11 malam ada bola atau gundu atau entahlah sesuatu yang bulat gelinding di atap kamar gue. Gua mau logis pun gak bisa. Ruko kita 3 lantai. Kucing gak mungkin gelinding di atas, apalagi tikus. Akses ke lantai 3 itu cuma toren air, gak ada apa-apa lagi. Bahkan bentuk atapnya pun bukan genting, tapi dicor sama papa gua. Semoga di sini kalian bisa ngebayangin ya. Ya jadinya gue yakin banget gak ada akses hewan apalagi anak kecil sengaja lempar bola ke atap ruko gua. Mengenai plafon kita juga, itu gak ada akses buat apapun masuk. Dan celah atap sama plafon tuh tipis, cuma bisa jalur kabel dan exhaust fan. Sekeluarga kita udah mulai putus asa. Ada apa sebenarnya yang terjadi sama mama gua? Ditambah omongan 3 orang teman-teman gua yang akhirnya tersebar dan bikin orang-orang di lingkungan toko gua itu dan sekolah gua salah paham. Katanya ada sesuatu mengenai ya kayak semacam penglaris toko gua gitulah. Antara mau marah atau sedih, gue juga bingung. Sampai gue akhirnya punya teman baru cewek, sebut saja namanya Feli. Yang tiba-tiba dia bilang juga, "Goh, mendingan lu sering-sering pensucian deh. Ada yang gak diundang datang ke rumah lo, tapi dia minta nyawa." Dengan itu gue shock, karena teman gue ini benar-benar baru gue kenal. Dan teman gue ini gak kenal siapapun di lingkungan gue sebelumnya. Besoknya gue bilang ke papa sama tante gue soal kesaksian teman gue ini. Mereka kayaknya langsung percaya sama yang gue bilang. Akhirnya minta gue tanyain lagi ke temen gue yang baru itu. Kayak apa wujudnya dan apa yang buat dia datang ke tadi undang. Ya karena biar jelas aja. Temen gue ini gue suruh datang ke rumah besoknya. Gue bawa Feli ke rumah atas. Karena selama ini Feli cuma mampir di depan teras toko aja. Jadi kesaksian Feli ini di rumah gue ada sosok entah laki-laki atau perempuan dari fisik kayak anak-anak. Rambutnya pun panjang kayak anak perempuan gitulah. Tapi Feli gak yakin itu perempuan. Feli juga ngeliat sesuatu. Ini ada yang manggil, tapi yang datang salah. Ngerti kan maksud gua? Misalnya gini. Misal kita ngundang si A, tapi yang datang si B. Ya pokoknya begitulah.
Nah, si sosok ini awalnya nggak ganggu, tapi lama-lama nguasain, terutama badan salah satu anggota keluarga gua. Gua mikir panjang, udah pasti mama gua doang, karena dia yang selama ini aneh. Selesai dari situ, Feli nggak bisa ngomong lebih banyak karena Feli ini ngaku bisa, tapi nggak mau terlalu mencampuri. Dan Feli juga nggak tahu solusi apa yang terbaik. Kayaknya setelah itu, keluarga gua mendatangi semacam cenayang ke rumah waktu gua lagi sibuk ngurus perlengkapan masuk sekolah. Karena gue sibuk, gue gak begitu mengamatin apa yang terjadi di rumah. Sampai pas gue habis pulang dari beli peralatan buat sekolah, gue lihat udah ada seorang biksu. Tante gue, papa gue, sama sepupu gue yang udah besar duduk di depan tempat kita biasa sembayang. Gue yakin mereka gak akan lagi sembayang karena gue lihat di situ ada beberapa sajen dan foto anak kecil perempuan di tengahnya yang gak gue tahu siapa itu dan apa maksudnya. Setelah selesai, baru gue tanya ke papa, tadi foto di tengah itu siapa, Pak? Papa diem aja. Cuma nyuruh gue lanjut beli peralatan sekolah sambil ngasih duit buat lanjut main aja. Gak boleh di rumah dulu, katanya. Singkat cerita lagi, toko gue yang digosipin pakai penglaris itu ujung-ujungnya hampir bangkrut. Entah kenapa, perlahan karyawan toko gue ini minta pulang kampung. Jadi toko orderan segala macam banyak yang gak kepegang. Karena karyawan yang mau tunangan ini izinnya 4 hari pulang. Tapi udah seminggu gak ada kabar. Akhirnya gue sebagai anak pertama ini so ide aja cari tahu. Sebut aja yang ibunya sakit ini namanya Mang Jafar. Dia kelihatan buru-buru gitu di kosannya pas gue samperin. Lagi ngepekin barang buat pulang padahal belum diiyain sama papa gue. Dek, saya nggak mau memperkeruh keadaan. Saya juga bakal balik lagi kok. Jawab Mang Jafar setelah gue ajuin pertanyaan soal ibunya. Memperkeruh gimana, Mang? Nanti saya main sama siapa dong kalau Mang Jafar pulang? Nanti kayak Mang Ijon lagi, kagak balik-balik. Kata gua ngerayu dan gak ngerti maksud kata Mang Jafar. Jujur saya mah betah di sini. Mama papa kamu baik, loyal. Tapi kalau urusannya sama yang gak kelihatan, saya mendingan ngurus ibu saya aja di kampung. Kira-kira begitu penjelasan Mang Jafar. Emang yang gak kelihatan apa? Tanya gua. Yang sebenarnya tahu jawabannya. Mama kamu pernah saya pergokin bawa belanjaan. Isinya kepala banteng. Duh, serem. Ya, saya mah bercandain aja. Ci, buat hiasan dinding itu. Tapi mama kamu diem aja. Ya, saya nggak berani bercanda lagi. Mulai dari situ, saya sering lihat ada anak kecil main di sekitar mama kamu. Saya pikir itu sepupu kamu. Jelas Mang Jafar lagi yang kayaknya udah pasrah buat terbuka. Anak kecil, cewek. Yang lihat nggak saya doang. Tapi Mbak Pia sama Mang Ijun lihat juga. Kita bertiga udah ngerasa itu bukan anak manusia lagi, apalagi anak tetangga atau sepupu kamu. Soalnya gak ada belahan di atas bibirnya. Kadang yang saya lihat, jarinya cuma 4. Penjelasan Mang Jafar yang bikin gue merinding. Waktu Ijun belum pulang, emang dia mau tunangan sih. Tapi minggu depan, bukan pas dia pulang kemarin. Ijun panas dingin di kosan. Malamnya saya krokin, jam 2 bangun lagi dia. Saya kira kencing, taunya di bak berendam sambil ngomong bahasa Cina, tapi gak kencang, pelan suaranya. Pas saya tanya-tanya kenapa kamu di situ dan terus ngapain, tahu-tahu pingsan. Saya diem-diem aja sih sama mama dan papa kamu. Taunya nggak lama dia bangun, dia minta pulang buat nemuin keluarganya. Nah gue di situ berdua sama Mang Jafar diem-dieman buat mikir. Lah, Mang Ijon emang bisa bahasa Cina? Kata gue pelan. Enggak, jawab Mang Jafar singkat dan lemas. Kamu kalau mau cerita ini sama papa nanti aja ya. Saya takutnya makin gak karuan. Sebenarnya ada lagi yang bikin saya fix mau pulang. Kata Mang Jafar ngelanjutin sambil natap muka gua. Mukanya yang biasa ngelawak sekarang jadi serius. Waktu malam sebelum keluarga kamu pulang dari Malaysia, kira-kira jam 1 malam. Saya niatnya beli rokok di warung itu. Mang Jafar nunjuk pakai bibir arah warung di pojokan deretan rokok pasar. Nah, di situ kan saya harus lewatin rokok papa kamu. Baru lewat, kayaknya ada aktivitas di dalam. Kayak ada yang main bola, tapi nggak ditendang, tapi digelindingin. Kata Mang Jafar berusaha cerita sambil nelan ludah beberapa kali. Saya takutnya maling, tapi rokok kita kan rapat-rapat ya. Mau masuk dari mana? Saya diam lama banget di depan pintu itu. Tahu-tahu ada banyak orang di dalam, tapi jalannya cepat. Kayak muter-muterin ruangan gitu. Bener ini mah maling. Saya intip akhirnya dari sela-sela teralis samping. Gelap aja sih, sunyi. Tapi yang bikin saya mau pingsan,
Itu tangannya besar banget. Di antara jarinya ada selaput kayak kaki bebek gitu. Mana hitam, tahu-tahu bau darah. Udahlah, saya nggak mau lanjutin. Sambil mempacking barangnya, Mang Jafar berdegik. Gua cuma bisa diam dan menghubungkan antara beberapa kejadian yang gua alamin dengan kejadian Mang Jafar. Bagai detektif kecil-kecilan, pulang dari kosan Mang Jafar, gua ajak adik gua mau empat mata. Awalnya adik gua agak kaget kenapa gua nanyain hal aneh. Tapi akhirnya dia mau terbuka. Yang intinya, katanya, waktu di perjalanan ke Malaysia, adik gua cemburu ngeliat mama gua selalu mangku anak perempuan. Tapi adik gua yang tadinya cemburu sekarang justru ketakutan ngeliat anak perempuan itu yang persis banget dengan dirinya. Bedanya, bibir anak perempuan ini aneh dan selalu menyembunyikan bagian tangannya alias disilang, disembunyikan di ketiak. Sebenarnya gue percaya nggak percaya sama hal yang begituan. Dari adik gue akhirnya nyamperin Mbak Pia. Mbak Pia waktu itu masih kerja di rumah kami. Tapi sama dengan karyawan yang lain, suka banyak alasan kalau diminta buat nginep di rumah kami. Mbak Pia gue hujani pertanyaan waktu itu pas dia lagi nyetrika. Mbak Pia yang sama juga awalnya nggak mau cerita, akhirnya dia mau cerita, tapi dengan syarat. Gua nggak boleh kasih tahu ke mama, papa, dan anggota keluarga yang lain. Oke, gua nurut. Tapi gua salah ternyata. Nanti gue jelasin ya di akhir. Jadi dari cerita Mbak Pia, kesaksiannya juga sama. Ngelihat sosok anak perempuan aneh yang dia nggak kenal tahu-tahu ada di sekitar ruko gua. Tapi Mbak Pia ini juga sering mergokin mama yang katanya sering nangisin seseorang yang ada di foto. Entah siapa orang itu, tapi rasanya sedih sekali kedengarannya. Mbak Pia nggak berani nanya, karena gimana pun itu bakal nggak sopan. Mbak Pia memang akhir-akhir ini juga sering dengar mama gue nyetel lagu keroncong. Di sini gue agak kaget. Dan yang bikin Mbak Pia hafal, mama sering dengerin lagu keroncong di atas jam 10 malam. Ketika Mbak Pia ini lagi di kamarnya dan pulang mau ke kosannya. Pernah suatu malam Mbak Pia lembur pulang sekitar jam 11 malam ke kosannya. Memang sudah ditawari menginap sama papa, tapi Mbak Pia memilih pulang. Akhirnya Mbak Pia harus susah payah buka pintu gerbang geser toko yang lumayan berat ditambah papa sudah gembok gerbangnya. Mbak Pia memang diberikan kunci gembok, supaya suatu saat kalau ada perlu, kita sekeluarga gak perlu repot-repot bukain gerbang toko ke bawah. Malam itu Mbak Pia sendirian di lantai satu toko kami yang sudah gelap, berusaha membuka gembok gerbang toko pakai senter HP-nya. Tiba-tiba, hawa dingin menerpa. Mbak Pia yang udah kewalahan dan udah turun dari lantai 3, ditambah harus buka pintu bikin dia bersimbah keringat. Tapi angin dingin itu menerpa bukannya sejuk, tapi buat menggigil merinding. Dilihatnya sekitar ruangan, gak pakai waktu lama. Mbak Pia lihat ada anak kecil. Ketahuan dia berlari berusaha bersembunyi di balik etalase-etalase toko. Mbak Pia diam. Masih mau positive thinking kalau itu adik gua. Cuma sedikit pencahayaan antara senter dan lampu dari lorong tangga menuju lantai 2. Jadi Mbak Pia nggak yakin kalau itu adik gua. Kembali dengan gemboknya. Mbak Pia akhirnya bisa membuka gembok itu. Didorongnya pintu gerbang besi berat yang buat suara bising. Tahu-tahu dari arah belakangnya seperti ada yang mengejar. Cepat-cepat balik badan. Mbak Pia rasanya mau pingsan. Ngelihat ada anak kecil dengan muka riang. Mukanya mirip adik gua. Tapi tangannya yang besar sambil menepuk tangannya dengan cepat seolah suara menyerupai langkah kaki. Di sela pintu gerbang yang sempit itu, badan gemuk Mbak Pia dipaksa molos dan lari tunggang langgang gak pakai nutup gerbang lagi. Dan paginya sempat papaku marah-marah karena gerbang gak ditutup lagi. Sambil cerita itu, Mbak Pia nunjukin luka di pinggangnya yang ternyata itu bagian dari pintu yang menyangkut di pinggangnya pas dia berusaha lari. Ngeri ngeliat lukanya. Gue jadi agak prihatin sama Mbak Pia. Dari situ, gue bisa menyimpulkan kalau mama ngumpetin sesuatu dari keluarga gue. Entah apa itu, intinya anak perempuan ini seolah petunjuk. Beberapa hari kemudian, gue lihat rumah gue didatangi seorang pendeta. Atau entah apalah dia. Yang jelas, pakaiannya sering gue lihat mirip pemimpin ibadah di gereja Katolik. Kalau bahasa di Muslim,
biasanya ruqyah. Gue lihat proses ini mirip, bedanya ya doanya pasti. Tapi keluarga gue bukan Katolik. Yah, tapi mau gimana lagi? Mungkin keluarga gue pun udah putus asa. Tanpa mengurangi rasa hormat agama apapun, gue cuma niat sharing yang terjadi di keluarga gue aja. Please, jangan judge. Setelah diobati pendeta itu, mama gue semakin gak karuan. Tapi kita optimis, itu memang prosesnya. Mama mulai sering dikurung sama papa karena sering nyelakain dirinya, bahkan mau ngilangin nyawa adik gua. Dan pendeta itu datang 3 kali ke rumah tanpa membuahkan hasil dan merasa bukan jalan yang tepat. Pengobatan dari pendeta itu pun dihentikan, sampai pada akhirnya tetangga gua mulai antusias sama penderitaan mama gua. Dibawalah seorang ahli spiritual entah dari mana. Pakaiannya serba hitam dan pakai ikat kepala semacam belangkon. Di situ gue menyaksikan prosesinya yang katanya mengejutkan. Mama ternyata udah 1 tahun ini memanggil arwah salah satu anggota keluarga kami yang sudah gak ada. Papa mungkin kelihatan frustasi. Aku ceritakan bagian ini langsung ke intinya ya. Mengenai keterangan yang aku simpulkan bersumber dari mama setelah sembuh diobati sama ahli spiritual itu, dan kesaksian hasil penerawangan dari sang ahli spiritual juga. Dan parahnya lagi, mama ternyata dimanfaati pelaku. Praktek santet. Mama tahu bagaimana proses memanggil arwah orang yang tersayang itu dari selebaran yang dibagikan di depan wihara waktu Imlek tahun 2012. Dan saya pun gak tahu entah di mana selebarannya. Adi, arwah yang dipanggil ternyata anak mama. Iya, kakak gua atau cece gua yang udah gak ada. Selama ini meninggalnya cece gua gak pernah diceritain karena mau melupakan masa lalu pedih di tahun 98. Lebih ke penyesalan orang tua gua udah terlalu lalai ngejaga cece gua. Cece yang waktu peristiwa itu umurnya 4 tahun, hilang waktu dititipkan tukang soto dekat ruko kami saat ini. Tukang soto ini bukan jual di gerobak ya, tapi dia di ruko juga. Cuma ruko ini bukan milik mereka. Dari papa menikah, kita udah tinggal di sini. Mungkin tukang soto ini juga terlalu ketakutan waktu itu, yang akhirnya pergi ninggalin dagangannya. Akhirnya sampai sekarang tukang soto itu pun gak pernah kembali ke sini. Sosok yang sekarang mengikuti mama bahkan mau nyawa mama itu bentuknya sedemikian rupa mirip cece gua waktu terakhir kali dilihat sama orang tua gua. Anak kecil berumur 4 tahun. Jadi ada aliran sesat atau oknum yang nyari tumbal untuk praktik santetnya dengan cara random, yaitu ngirim jin yang dipanggil sendiri sama si calon tumbal. Ya, mama gua jadi tumbal. Tanpa dia sendiri sadar, dia sendiri yang memanggil jinnya untuk menyerahkan hidupnya. Dengan dalih di selebaran tata cara komunikasi langsung dengan seorang yang tersayang yang telah tiada. Jadi sampai di sini ya guys. Semoga kalian paham sama yang gue maksud dari cerita ini. Oke, kita lanjut ya guys ceritanya. Proses pelepasannya ini susah sekali. Ternyata perjuangan kita sampai ke Malaysia nggak membuahkan hasil. Mengusir jin dengan 2 agama sudah kita coba, Buddha dan Katolik. Menurut ahli spiritual ini, memang udah gak punya banyak waktu untuk menemui ajal. Sampai entah gimana caranya, ahli spiritual ini besoknya datang lagi dan menyuruh rutin nebar garam di rumah, sambil rajin sembahyang tiap hari. Yang biasanya kita sembahyang seminggu sekali, sekarang setiap mau tidur. Mau gak mau kita lakuin, yang akhirnya mama berangsur membaik. Keadaan mama sekarang lebih sering berbaur sama keluarga dan tetangga. Nafsu makannya pun balik, dan mulai ngerawat luka-luka yang dibuatnya sendiri. Aku betul-betul gak paham apa yang membuat mama sembuh. Yang aku tahu, saran dari ahli spiritual itu cuma nebar garam dan rajin ibadah. Dan ini yang buat gue menyesal. Seharusnya gue buru-buru ceritain ke papa soal cerita-cerita dari kesaksian adik, Mbak Pia, Mang Jafar, dan Mang Ijun. Mungkin mama bakal cepat sembuh dan dapat penanganan. Tapi yang buat gue merinding cuma cerita dari Mbak Pia soal lagu keroncong yang didengarnya itu. Gue pernah juga lihat sosok anak perempuan lagi sisiran di kamar Mbak Pia. Jadi sebetulnya lagu itu bukan dari mama, tapi dari dalam kamar Mbak Pia. Sekarang keadaan keluarga gue jauh lebih membaik, lebih tentram dan ceria. Jadi pesannya di sini ya guys. Cobalah belajar ikhlas dari kepergian seseorang yang mau kayak apapun kita cinta atau kita sayang.
Gue minta doa yang terbaik buat cece gue supaya tenang juga. Gue sendiri yang ternyata baru tahu punya kakak juga, syok waktu itu. Tapi setelah tahu kenapa diumpetin, ya akhirnya gue paham.